Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Mari kita persiapkan Alkitab kita dan kita baca sama-sama firman Tuhan di pagi hari ini. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah anak-anak Allah. Betapa senangnya memiliki orang tua yang penuh kasih sayang, penuh perhatian, penuh cinta untuk anak-anaknya. Orang tua yang berusaha melakukan yang terbaik untuk anaknya, menyekolahkannya sampai tinggi, membesarkannya, merawatnya, melahirkannya, mendidiknya dengan firman Tuhan. Dikasih jajan, dikasih mainan, dibeli baju baru, dibeli sepatu baru, makanan yang bergizi, buah-buahan. Sekali seminggu dibawa jalan-jalan, dibawa belanja-belanja, dibeli mobilan, atau dibeli mobil, dibeli rumah, dan lain-lain untuk menyenangkan hati anak-anaknya. Sehingga seorang anak yang dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang, dibesarkan dengan perhatian orang tua yang sangat besar, seorang anak itu pastilah hidup bahagia. Dan seorang anak itu adalah seorang anak yang sangat beruntung di dunia ini, karena memiliki orang tua yang penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Dan banyak anak-anak di dunia ini yang tidak memiliki kasih sayang dari orang tuanya. Karena mungkin orang tuanya meninggal dunia, ataupun orang tuanya tidak mampu membiayai kehidupannya, tidak mampu menyekolahkannya, sehingga dia harus bekerja keras untuk melanjutkan hidupnya. Dan ada juga orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya, tidak mendidiknya dengan kasih sayang, tidak mendidiknya dengan firman Tuhan, sehingga anaknya tidak bertumbuh dengan baik dan akhirnya menjadi anak-anak yang berandalan, yang melukai hati orang tuanya. Sehingga anak-anak juga memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar, lingkungan gereja, dan banyak perbedaan sosial di masyarakat yang mengakibatkan kurangnya penerimaan ataupun penolakan terhadap banyaknya anak-anak di dunia ini, yang membuat terjadinya kesenjangan sosial di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sehingga ada anak-anak yang beruntung dan juga ada anak-anak yang tidak beruntung di dunia ini. Oleh karena itu di pagi hari ini Paulus mengatakan kepada kita lewat firman Tuhan di Galatia 3 ayat 26 sampai 29 yang sudah kita baca tadi, bahwa semua anak-anak di dunia ini adalah anak-anak Allah, asal dia percaya, asal dia beriman kepada Tuhan di dalam hidupnya,
yang sudah kita baca tadi di ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Ini adalah kabar sukacita. Ini adalah kabar baik, kabar bahagia bagi kita sebagai anak-anak di dunia ini. Laki-laki ataupun perempuan, ya, orang kaya ataupun orang miskin secara materi, ya, orang yang tidak memiliki orang tua ataupun memiliki orang tua, orang yang tidak perhatikan orang tuanya ataupun orang yang diperhatikan orang tuanya. Inilah kabar sukacita kepada kita bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesuslah yang akan mempersatukan kita, yang akan menjadikan kita menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan kita, adalah penyelamat kita, maka kita adalah dibaptis secara rohani. Ya, sudah dibaptis secara rohani, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus, dan kita menjadi anak-anak Allah di dunia ini dan juga di surga. Allah itu adalah Yesus sendiri, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia adalah Raja dari segala raja di dunia ini. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan di dunia ini dan di surga. Dia adalah pemilik surga dan juga pemilik dunia ini. Dan kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya perempuan. Kita adalah anaknya laki-laki. Kita adalah anak-anak pencipta dunia ini dan segala isinya. Kita adalah anak raja. Anak-anak pemilik dunia ini dan segala isinya. Karena kita memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita memiliki sukacita di dunia ini dan juga pengharapan yang tidak akan pernah mati. Sehingga kita tidak ada lagi di dunia ini yang mengatakan seorang hamba. Ya. Tidak ada lagi anak hamba. Tidak ada lagi anak yang merdeka. Tidak ada lagi anak orang kaya, anak orang miskin. Anak yang bodoh. Anak iblis. Anak yang dihukum karena dosa. Tetapi kita adalah anak-anak yang merdeka. Anak-anak yang bijak, anak-anak pewaris kerajaan Allah. Karena kita adalah keturunan Abraham. Tadi dikatakan di ayat 29, di sana disebutkan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini adalah kabar yang sangat luar biasa untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai anak-anak yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita menjadi anak-anak Allah yang menerima janji Allah di dunia ini dan di surga. Di dunia ini kita diberkati Tuhan. Di dunia ini kita berhasil. Di dunia ini kita menjadi anak kebanggaan Tuhan dan juga anak kebanggaan orang tua kita. Di dunia ini kita menjadi anak yang mampu mengatasi masalah kita. Anak yang bertanggung jawab. Anak yang penuh dengan sukacita. Hati yang gembira. Anak yang hatinya setia kepada Tuhan Yesus. Anak yang takut akan Tuhan. Anak yang beribadah kepada Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dan di surga kita menerima janjinya, yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Allah Bapa kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah kamu mau menjadi anak Allah? Menjadi pemilik waris kerajaan Allah, penerima janji-janji Allah di dunia dan di surga. Oleh karena itu di pagi hari ini, mari kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita disebut dengan anak-anak Allah. Dan lakukanlah firman Allah dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka janji-janji itu akan selalu ada untuk kita nikmati di dunia ini. Bila firman Tuhan ini yang mengingatkan kita
supaya kita yakin dan percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya dan kita adalah penerima janji-janji Allah, penerima berkat-berkat Allah di dunia dan di surga. Biarlah firman Tuhan ini yang akan selalu mengingatkan kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan, setia sampai Tuhan memanggil kita dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah anak-anak Allah dan Yesus adalah Bapa kita, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.